orang Indonesia ini nggak bisa to the point. Ngomongnya gini muter 5 kali, setengah jam lagi. Aku belum tahu maksudnya apa ya. Basa-basi dulu. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Kali ini kita akan mereaksi salah sebuah video lagi ya guys, yaitu mengenai tentang bule yang berasal dari negara Jerman ya guys. Dan apa yang bikin saya sangat-sangat luar biasa kehebatan bule dari Jerman ini, bahasa Indonesianya guys. Sangat-sangat medok banget dalam menyampaikan bahasa Indonesia. Oke guys, yaitu dengan judulnya Culture Shock, Perbedaan Budaya Indonesia dan Jerman. Dan ini guys merupakan dari channel Matrozi Film Official. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share, dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Jadi guys, seperti apakah ya ceritanya mengenai tentang perbedaan di antara Indonesia dan juga Jerman ya, dalam satu konten yang melibatkan tentang budaya di antara kedua-dua buah negara ini guys. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yo guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Halo teman-teman, kembali lagi di vlog kami. Wow. Dan tema hari ini kita akan membicarakan perbedaan antara budaya Jerman dan Indonesia yang bisa menjadi masalah kalau punya pacar atau suami Indonesia atau istri, pasangan lah luar negeri gitu lah. Yang membuat kerikil-kerikil dalam rumah tangga itu menjadi keharmonisan hilang, berkurang. Oh iya guys, yang membuat keharmonisan kita berkurang. Oke. Ya, kami sudah pernah bicarakan hal-hal yang bikin jatuh cinta. Yang kami sangat menyukai tentang budaya atau karakter orang lain ya. Tapi hari ini kita akan membicarakan perbedaan yang membuat kita tidak suka atau orang bilang menjengkelkan, tersinggung, ya tersinggung juga, marah-marah, ya itu emosi. Dua negara, dua budaya, dua bahasa. Begitu medok sekali ya guys. Wah, yang pertama, orang Indonesia ini nggak bisa to the point. Ngomongnya gini muter 5 kali, setengah jam lagi. Aku belum tahu maksudnya apa ya. Basa-basi dulu. Aduh, Kebanyakan basa-basi. Wah. masa ngomong terus 15 menit belum ada intinya. Inti tujuannya. Oh. Luar biasa. Kehebatan orang Indonesia. Sistemnya kayak sistem hipnotis. Hipnotis. Itu juga strategi. Karena mereka bicara 10 menit, 30 menit sampai orang lainnya sudah menyerah ya. Jadi dia katakan apa saja, ya aku pasti setuju karena sudah nggak mau lagi, aku udah kalah. Oh. Oke. Kalau kamu mungkin kira orang Jerman itu terlalu direct ya. Terlalu direct. Ya, kalau kebanyakan orang Jerman atau orang asing itu ingin tahunya lebih cepat daripada harus basa-basi, langsung aja to the point, maunya gimana. Kalau dia langsung, kalau dia bilang suka ya suka, kalau enggak ya enggak gitu aja. Lah kamu Kalau aku biasanya kalau nggak suka itu yang agak keberatan itu. Aku jarang sekali bilang aku tidak bagus, ini nggak bagus. Saya tidak suka. Aku jarang gitu bilang gitu. Saya mikir dulu. Nanti kalau saya bilang tidak suka, gimana orang tersebut, pasti ya ada rasa kecewa. Aku bilang ya kayak gitu. Wajahnya kelihatan lah. Kalau saya sudah tahu itu artinya dia nggak mau. Nah, tapi keluargaku, contohnya ya kakekku,
mau ngasih makanan ke dia. Lah dari bacanya sudah kelihatan dia sebenarnya nggak mau, tapi dia bilang dia iya. Terus makanan itu akhirnya nggak dihabiskan. Dan jadi kakek tuh marah atau kecewa. Kok dia bilang mau tapi kok nggak dihabiskan, dia nggak suka, tapi kenapa? Bingung. Terus bilang gitu, ya udah kalau nggak mau makan saya buang aja ya. Aku kan tidak suka kalau ada makanan dibuang, nggak suka sama sekali. Iya, memang gitu. Orang Jerman, kok udah bilang mau nggak dihabisin, itu kayak dianggap kurang sopan. Itu orangnya kayak apa, malah dimarahin ya. Iya, gitu juga. Terus apalagi orang Jerman suka memutuskan sesuatu itu sendiri. Memutuskan semuanya? Nggak harus tanya sama orang sendiri gitu. Kalau saya maunya A ya A gitu. Oke. Jarang sekali kalau A ke B gitu, jarang sekali. Kalau saya udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, ya biasanya aku melakukannya. Yang bikin suamiku agak sedikit kecewa sih, tapi kan keputusannya dia kan harus dihormati lah. Ya maunya dia gini ya gini ya. Aku sebenarnya ya agak tidak suka kadang, tapi ya kalau dipikir-pikir lagi ya aku cuman lihat aja nanti resiko dan keuntungannya gimana gitu aja. Lah aku itu kebalik. Lah aku selalu ingin kamu katakan apa yang kamu inginkan. Tidak mengatakan apa yang diinginkan. Oh, itu susah banget itu. Waduh. Aku pernah mencoba mengatakan, tapi ya itu istriku bilangnya saya mau gini, dia bilang gini, nanti gimana kalau gini, nanti gimana ya, aku kan nggak bisa argumen kan, nggak bisa, ya udah kan, ya udah lihat aja nanti dulu gimana gitu. Lah kalau orang Jerman suka berdiskusi, terlalu banyak berdiskusi orang Jerman. Nah kalau aku ada opini bilang nggak begini, terus aku kayak kira orang lain itu akan menjawab dan katakan apa yang dia pikirkan langsung. Kalau berdiskusi orang Indonesia sama orang Jerman itu 99% itu gagal. Dan kami juga katakan langsung apa di dalam otak kami ya. Terus kalau nggak suka aku langsung bilang itu nggak suka, ada argumen ini. Ya, itu juga. Jadi kalau ada yang bilang oh semuanya kamu salah, aku nggak setuju gitu. Orang Jerman itu nggak apa-apa, memang kami diskusikan hal, tapi kami tidak membicarakan orang lain. Nah, kalau orang Indonesia atau suami saya mungkin ya kalau saya jujur dia saja langsung hatinya sedih. Oh, cepat sakit hati. Saya orangnya jujur saja nggak suka berdebat. Kalau memang orangnya yang lebih tahu ya silahkan. Yang penting jangan mengganggu lah gitu aja. Kalau saya akceptiran ya, menghargai pendapat dia kan. Tapi di Jerman itu beda, karena berdebat itu tidak berarti bermusuhan. Bisa sampai kedengaran itu kayak bicaranya keras gitu, tapi sebenarnya nggak apa-apa, itu nggak masuk ke dalam hati. Itu memang bicarakan hal dan berdebat itu sesuatu yang bagaimana orang Jerman bisa belajar tentang opini pendapat orang lain. Dan kalau orang lain bilang wah kamu salah, aku malah senang. Ada yang katakan wah anak kamu salah, aku nggak setuju, karena akhirnya dia akan menjelaskan mengapa dia nggak setuju sama saya, dan mungkin ya aku bisa belajar dari itu. Nah kalau suamiku, kalau ada yang bilang aku nggak setuju sama itu, langsung kayak sakit hati sedikit. Kalau berdebat sama si manis ini, semuanya tentang oh ya kamu benar, aku kalah. Aku selalu gitu, soalnya ya gimana lagi kan, aku nggak mau ada pertengkaran atau walaupun itu soalnya itu sesuatu pertengkaran atau argumen itu datang memang dari omongan kecil. Takut ada argumen. Nanti setelah dari kecil besar dan akhirnya eksplodir, meledak akhirnya, boom gitu, boom. Gitu. Saya nggak tahu sendiri soalnya kalau saya sendiri ya, kalau ada yang kayak pendapat atau berdebat kayak gitu tuh
kebanyakan itu saya masuk ke hati. Jadi kan agak susah berdebat itu menurut saya. Ya itu. Kalau kamu kan orangnya sangat baik dan ya itu keharmonisan itu sangat penting. Jadi kalau ada sesuatu yang ada risiko menjadi hal yang bisa menjadi masalah, itu dihindari. Menghindari versus membicarakan masalah. Lebih baik menghindari daripada nanti terus-terusan berdebat kayak gini ya. Benar. Gimana lagi kan akhirnya nggak ada titik temu, nggak ada ujungnya. Bagaimana untuk menyelesaikannya? Akhirnya kita ya itu ya sering bertengkar kayak gitu. Aku kan tidak suka sendiri. Nah, kalau aku malah suka ya itu. berdebat, bertengkar sedikit ya. Senang berselisih. Jangan sampai marah-marah, tapi kalau nggak dibicarakan, nanti masalahnya juga nggak akan hilang gitu. Semua itu masalah itu harus dibicarakan juga kan. Tapi kamu nggak suka membicarakan ya? Iya, tapi kan suka, cuman nggak lama. Kalau lama pasti nggak akan bagus. Lebih baik gimana caranya. Yang penting salah satu itu ibarat kayak apa ya? Ada yang jadi api, ada yang jadi air kayak gitu. Jadi kalau sesuatu yang selalu meluak-meluak atau meledak-meledak, jadi ada yang menyejukkan hati lah, gitulah. Ada yang meredamkan. Nah, kalau saya sih aku suka hal itu dibicarakan sampai lama, sampai dalam. Setelahnya rasanya kayak oke, sekarang semuanya udah dibicarakan, semuanya jelas ya. Maksudmu jelas, maksudku jelas. Mungkin marah-marah sedikit, tapi yang penting aku sudah mengerti ya pikiran kamu. Jadi bagi teman-teman, jangan anggap hubungan kita itu selalu harmonis. Enggak. Sebenarnya itu kita itu apa ya? Setiap hubungan rumah tangga itu pasti ada masalah lah. Jadi kan kami menjaga bagaimana kita saling menghormati, menghargai. Apalagi kalau beda budaya juga. Beda budaya itu berat banget. Kalau orang nggak mau mengerti, saling kuat sama pendiriannya, itu pasti nggak akan baik. Dan juga ada beberapa tingkat ya menurut saya. Pertama, memang kami saling suka tapi nggak tahu tentang budaya lainnya. Terus ada tingkat lainnya sudah tahu tentang budaya lainnya, tapi di dalam hati nggak bisa menerima. Terus mengerti, bisa menerima, tapi tidak mengikuti. Itu mungkin tingkat lagi. Terus kalau sudah kayak 100% integrasi, mengerti tentang budaya lainnya, menerima dalam hati, mengikuti. Jadi kalau pertama memang kami nggak tahu dia gimana, jadi itu saling sering berselisih gara-gara kurang mengerti ya. Terus lama-lama mengerti, tapi tetap marah-marah. Karena walaupun aku mengerti dia mengapa melakukan sesuatu, di dalam hati aku masih nggak menerima. Lah sekarang mungkin aku biasanya di tingkat aku tahu itu berbeda. Aku mengerti kenapa dia melakukannya dan aku menerima sikapnya ya 90%. Masih ada beberapa hal yang susah ya. Susah diterima. Dan kalau lebih mungkin kalau tingkat atas itu ya mengikuti caranya, tapi itu tergantung orangnya juga. Karena ada beberapa hal yang di budaya saya yang saya sangat menghargai, aku kira itu untuk saya sangat bermanfaat. Jadi saya nggak rela melepaskan ya. Nah dia ada budaya sendiri. Ya gitu juga yang nggak bisa saya lepaskan atau karena kan sifat orang kan masing-masing. Terus soal budaya itu kan tidak bisa mudah lepas kan. Itu budaya tempat kita lahir itu akan melekat sampai kapanpun, bahkan sampai
akhir menutup mata kayak gitu. Nah itu juga kami punya nilai-nilai sendiri dan itu kalau sudah ada nilai seperti itu nggak bisa lepas ya. Tapi juga ada beberapa nilai yang sama, tapi bagaimana hidup sesuai dengan nilai itu berbeda. Itu seperti agama ya. Kristen dan Islam dua-duanya percaya dengan Tuhan. Tapi caranya berbeda. Ya, itu tapi juga. Kayak nilainya atau Sama. ada yang sama, tapi cuma caranya berbeda. Menurut saya sendiri semua agama itu baik. Itu mengajarkan kebaikan dan menjauhi keburukan. Yang penting tingkah laku karakter kita itu gimana. Yang penting nilainya sama atau cukup mirip ya. Dan kami harus mengerti bahwa cara untuk hidup sesuai dengan nilai itu bisa berbeda. Contohnya kami dua-duanya ingin harmonis dan hidup apa adanya. Dan cara dia adalah mungkin kalau ada masalah itu jangan dibicarakan terlalu dalam supaya nggak ada yang sakit. Iya benar, nggak ada yang merasa disakiti ya. Kalau cara saya lebih ke harus dibicarakan dalam detail-detail supaya semuanya jelas dan masalah itu bisa diselesaikan secepatnya. Tapi sebenarnya keinginan kami sama. Ingin hidup harmonis dan romantis aja tanpa masalah gitu. Ya gitu. Setiap orang pasti ingin hidup nyaman dan tentram kan. Jadi kita harus mengingatkan atau mengingat mengapa apa yang penting. Jadi kalau nilai di bawah semua itu sama, kayaknya bisa sukses untuk mempunyai hubungan yang harmonis dan romantis kayak. Ya gitu juga. Terus ya, waduh dalam banget ini. Apalagi kalau di Indonesia kan tahu sendiri kan teman-teman, budaya agama itu kan banyak. Yaitu bagaimana kita menjadi satu, ya itu karena kita saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Jadi ya aku suka sama pendapat itu karena di Indonesia kan Bhinneka Tunggal Ika, benar. Berbeda-beda tapi satu gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan Semoga lupa terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, jangan pernah bosan. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Alright. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Matrozi Film Official ya guys, dimana mereka membahaskan ya mengenai tentang perbedaan di antara negara Jerman dan juga negara Indonesia. Jadi tentunya ini membuatkan saya sangat-sangat melihat bagaimana mereka mencari solusi dan juga mencari satu perkara-perkara yang membuatkan ya dari segi hubungan mereka itu sangat-sangat harmonis. Tetapi apa yang paling penting adalah bagaimana mereka mencari salah satu perkara untuk dijadikan penyelesaian. Ya, yang penting walaupun dalam permulaannya tuh kita membincangkan banyak perkara dan sebagainya, tetapi di hujungnya tuh adalah matlamat kita untuk mencari satu penyelesaian. Memang sangat-sangat beda ya guys ya. Kalau kita lihat di negara Jermannya itu pemikiran mereka itu sudah tentunya sangat-sangat keras. Tapi kalau di Indonesia guys, mereka banyak lebih kepada santai, tenang-tenang aja kayak gitu. Jadi itu yang membuatkan banyak perbedaan. Tapi bila saya nampak ya, suami bule ini, beliau menjadikan satu perkara itu, beberapa perkara itu dia sangat-sangat menghormati dan juga menghargai beberapa perkara pendapat, perdebatan dan sebagainya. Jadi itu membuatkan suami bule ini merasa lebih banyak kepada ketenangan dan juga mencari ke arah lebih, orang kata mengalah lah kayak gitu guys ya. Tetapi istri bule ini, orang Jerman ini, dia lebih kepada banyak perbincangan ya, banyak kepada turning point dan sebagainya. Jadi itu banyak ya perkara-perkara yang patut dibahaskan untuk mencari solusi dan juga ya penyelesaian. Apapun guys,
tidak ada masalah dari segi perbedaan, sebab perbedaan itulah yang membuatkan kita banyak lebih mengetahui tentang budaya, tentang agama dan sebagainya, untuk kita sama-sama saling menghargai. Apa yang dikatakan oleh suami boleh ini di negara Indonesia mengamalkan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, ya, berbeda-beda tetapi tetap satu dan menjalani kehidupan yang lebih aman, lebih nyaman, dan itulah ya membuatkan negara Indonesia sentiasa orang bilang nampak keadaan yang lebih baik, lebih banyak perkara yang hidup dalam persatuan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam walaupun berbeda-beda tetapi lebih kepada keadaan situasi yang lebih harmoni. Menurut kalian bagaimana? Ya, kalian boleh turunkan di ruangan kolom komentar apa yang saya dapat nilai, ya, yaitu Mbak yang dari Jerman ini sangat-sangat rendah hati, berfikiran cerdas, pintar, dan sentiasa ya saling menghargai. Dan yang paling penting adalah logatnya itu guys, ya, logat Jawanya itu, bahasa Jawanya itu benar-benar medok sekali guys. Oh, itu satu hal yang sangat-sangat luar biasa bagi saya, apa yang saya dapat lihat ya di dalam konten pada kali ini. Oke guys, itu saja Drengkel. Insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.